Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita pada sore hari ini bersama Ketua MCMI, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Provinsi Lampung, Bapak Dr. Sodirin SEMM, bersama Sekretaris MCMI, Ibu Rosita SPD, dan Bapak Muhammad Hidayat SECMM, Wakil Ketua Bidang UMKM. Banyak hal yang sudah disampaikan pada sesi pertama terkait visi dan struktur organisasi dari MCMI, baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Ini yang menarik ini, Pak Dr. Sodirin, Pak Ketua ini. Ini ya tentunya sebagai organisasi ormas lah, ormas. Apalagi seperti yang disampaikan Pak Dr. Sodirin, kita non partisan politik ya kan, bukan terkait pada tahun politik 2024. Ini tentunya sudah didaftarkan di Kesbangpol atau bagaimana? Ya, kita daftarkan sebelum pelantikan sudah kita daftarkan di Kesbangpol Provinsi Lampung. Dan secara nasional juga di beberapa wilayah juga sudah sama seperti kita. Jadi kalau tadi pendirian atau pelantikannya tahun 2021, berarti 2021 sebelumnya itu sudah terbentuk di pusat tahun 2019. Oh, di pusatnya tahun 2019. Di Lampungnya pelantikan 2021. Oke, menarik. Oke, ke Bu Rosita. Ini Bu Rosita, ini soal program kerja kan itu tadi seperti yang disampaikan Pak Ketua, Pak Dr. Sodirin, ada berbagai bidang. Tentunya selama ini kan 2021 sampai 2023 udah ada beberapa kegiatan. Silakan. Baik, alhamdulillah dari tahun 2021 MCMI pelantikan sampai sekarang kita sudah membentuk 4 kabupaten. Itu termasuk dari Kota Bandar Lampung, kemudian Prengsewu, Lampung Timur, dan mungkin akan Lampung Tengah. Nah, setelah ini program kita akan membentuk yang berikutnya seperti Tanggamus, Pesawaran, dan Tulang Bawang Barat. Itu program kerja bidang organisasi untuk membentuk kepengurusan di kabupaten. Seperti itu. Untuk kita mohon maaf kalau untuk di kota yang 4 kabupaten tadi, ketua-ketuanya siapa? Alhamdulillah kalau untuk di Kota Bandar Lampung itu ketuanya Dr. Suratno. Beliau adalah dosen Dharma Jaya. Itu ketua MCMI di Kota Bandar Lampung. Kalau untuk di Kabupaten Lampung Timur itu ada Bapak Haji Mahali yang mempunyai travel umroh. Itu beliau ketua di MCMI Lampung Timur. Kemudian ada di Prengsewu itu Hajah Ibu ini Pak Ketua apa namanya itu ya? Di Prengsewu. Di Prengsewu, penasehatnya Pak Fauzi. Iya. Beliau adalah wakil bupati di Prengsewu sebagai penasehatnya, seperti itu. Kemudian yang sudah kita laksanakan, kita pernah melaksanakan pemilihan Muli Mekanai Lampung, etnik Lampung. Jadi kemudian kita juga menggambar, mewarnai, mengenalkan masjid kepada anak-anak usia dini, ya kan? Itu kita laksanakan di Islamic Center, memperebutkan piala bergilir Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Kemudian kita juga telah mengadakan pengajian pengajian rutin Itu yang sayap-sayap tadi barangkali. Sayap-sayap zikir kan. Kemudian kita juga secara sosial ke masjid-masjid gerakan Cinta Marbot. Jadi gimana Cinta Marbot. Jadi yang selama ini kan hanya imam aja, ini marbot kita utamakan juga. Kemudian hijaber kita memperkenalkan, mendakwahkan seberapa pentingnya hijab bagi ibu-ibu. Jadi kalau istilah di MCMI ini Aisyah MCMI. Aisyah MCMI. Gitu. Dan nanti dalam waktu dekat kita akan mengadakan seminar tentang hijab. Kemudian untuk kegiatan program
Al-Quran itu MCMI sudah berbagi ke daerah-daerah wakaf Al-Quran, ke masjid-masjid, ke pondok, ke TPA ya. Kemudian kita juga setiap tahunnya menerima zakat dan menyalurkan zakat melalui MCMI. Berbagi takjil ya di beberapa titik ya. Ini sudah kita laksanakan. Jadi tahun bulan ketiga. Puasa itu pasti. Kalau di bulan puasa itu MCMI pasti ada di mana-mana. Yang udah untuk berbagi. 2 kali ya. Tahun 2021, 2022 ya. 2023? Iya. Alhamdulillah ya, antusias Pak Ketua luar biasa. Banyak yang mau juga bersedekah melalui MCMI untuk berbagi. Seperti itu. Ya, ini kebetulan hadir Pak Muhammad Hidayah ini, Wakil Ketua Bidang UMKM. Menarik ini untuk pemberdayaan umat itu, Pak Ketua ya. Khususnya masyarakat cinta masjid. Khususnya masyarakat cinta. Ini gimana Pak Muhammad Hidayah? Jadi salah satu misi masyarakat cinta masjid Indonesia memakmurkan masjid dan juga mensejahterakan umat. Oke. Jadi artinya tidak hanya memakmurkan masjid aja. Mensejahterakan juga ya. Oke. Program pemerintah pun UMKM kita dukung. Salah satunya pada saat masyarakat cinta masjid Indonesia mengadakan event lomba menggambar dan mewarnai. Kita siapkan tenan-tenan UMKM di Islamic Center pada tahun kemarin, dan akan selanjutnya mungkin 1-2 bulan ke depan akan event seperti itu lagi. Karena direncanakan kegiatan rutin bergilir merebutkan hadiah. Oh gitu ya. Bekerja sama dengan Kemenak dan Kemenak memberikan piala bergilir untuk event tahun berikutnya atau 2 tahun sekali. Selain itu, Bapak Ketua mempunyai ide mendirikan sebuah koperasi di bidang perdagangan untuk masyarakat cinta masjid Provinsi Lampung yang sudah mulai berjalan. Koperasinya MCMI ini ada ya? Ada, kantornya ada. Ini inisiatif Pak Ketua di Provinsi Lampung. Jadi sudah mulai berjalan, dan insya Allah ke depan bisa ada unit-unit usaha lagi yang bisa diciptakan. Seperti nanti ada penyediaan air minum isi bulan. Ya, karena Pak Ketua ini kan beliau adalah Kaprodi Magister Universitas Sabura. Jadi ilmu ekonominya. Selain itu Pak, beliaunya alumni UIN ini ekonomi kan gimana Ibu? Ya, saya alumni S3 UIN. Iya, memang ilmunya di ekonomi, pemberdayaan umat juga ya. Iya. Ya Pak Muhammad Hidayah. Selain itu apa? Yang untuk UMKM kan memang pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah UMKM itu menarik gitu Pak. Ya, jadi masyarakat cinta masjid membuka diri juga terhadap organisasi lain seperti Kadin, Kementerian Industri. Kemudian kalaupun ada event-event yang bersifat UMKM, kalau kita bisa bekerja sama, kita membuka diri. Artinya kita akan isi slot atau isi tenan bekerja sama dengan pihak-pihak yang mendukung baik pemerintah maupun swasta. Kalau lebih jauh ini Pak Muhammad Hidayah, soal UMKM ini banyak pengusaha-pengusaha yang sudah bergabung, itu jenis-jenis kuliner apa gitu? Iya, banyak sekali Pak. Banyak sekali. Kita sudah data ratusan UMKM yang dari kuliner, kesehatan, baik dari dekorasi. Artinya data-data sudah kita simpan bahwa untuk program-program selanjutnya yang mendukung daripada UMKM akan kita teruskan. Oke. Ada tambahan barangkali dari Bu Rosita? Baik, UMKM ini alhamdulillah inti tujuannya MCMI mengadakan UMKM ini supaya lebih dikenal, supaya lebih dicintai. Betul. Bahwasanya MCMI bukan hanya untuk ke masjid, bukan hanya untuk individu sholat, tapi
banyak caranya untuk mencintai masjid. Seperti ada UMKM koperasi dengan harga yang mungkin lebih murah dari yang lain, kita bisa bantu masyarakat seperti itu melalui MCM. Memang masjid itu juga bukan hanya dakwah atau bagaimana jelasnya Pak Dokter? Ya, masjid itu kan bukan hanya untuk dakwah saja, tapi adalah untuk kemakmuran di sekitar, terutama kesejahteraan dan kemakmuran di sekitar masjid ya. Jadi ada terobosan bagi RCMI Provinsi Lampung ke depannya bagaimana menciptakan setiap masjid itu mempunyai koperasi. Jadi koperasi ya kan, kemudian jamaahnya bisa ngambil di koperasi, dagang di situ ya kan, daripada beli di tempat lain, ya belilah tempatnya masjid. Boleh ya, terobosan pemberdayaan ekonomi boleh, masjid itu boleh, sah. Artinya pada zaman Rasul juga pembahasan perdagangan dan sebagainya ada juga di masjid ya kan ya. Jadi kemakmuran kesejahteraan sekitar masjid itu perlu ada kegiatan ya. Jangan hanya melulu untuk ngajak sholat, pengajian anak muda, itu bisa. terus kegiatan anak muda di masjid. Tapi ekonominya boleh. Risma kita ajak, kita lajar, kita beri pelatihan misalnya kewirausahaan, digital yang perempuan rismawatinya bagaimana kita menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mensejahterakan, yang positif bagi kehidupan di sekitar masjid, terutama untuk mencintai, memakmurkan dan mensejahterakan. Ya menarik itu. Jadi ya bukan dakwah aja, bukan ada unsur ekonomi. Kan masjid itu kan kemarin kayak pengetahuan saya itu ada perpustakaan masjid. Iya, ada perpustakaan. Ya koperasi kan kalau di Indonesia kan koperasi pondok pesantren itu sudah pasti. Tapi kalau koperasi masjid kelihatannya belum ya. Jadi bagaimana kita terobosan bekerja sama dengan dinas koperasi untuk membentuk koperasi masjid. Barangkali ini terobosan bagus karena anggotanya bisa umat masjid itu sendiri. Jadi sekitar masjid ada jamaah yasinan, ada risma, ada ibu-ibu ya kan, pengajian. Itu bagaimana caranya terobosan itu. Itulah salah satu program ke depan. Menarik ini Pak Dokter. Ini nggak percuma ini Kaprodi Sangguran. Nah, silakan Pak. Satu tambahan. Silakan Pak UKM. Program ke depan kerjasama dengan pihak UMKM. Kebetulan UIN juga ada lembaga halal Indonesia. Kita berusaha untuk merangkul UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal itu sendiri. Menarik. Nanti kita lanjutkan di sesi ketiga ya, Pak Muhammad Hidayat ya, soal sertifikat halal atau kegiatan UMKM lainnya. Ya, Pak Dokter sendiri, Pak Ibu Rosita. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, dialog spesial kita bersama pengurus MCMI, Masyarakat Cinta Masjid Indonesia Lampung. Kita akan lanjutkan pada sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.